Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uran-uran ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Judul yang kita angkat kali ini adalah tidak banyak yang bisa selamat sampai seberang. Seberang ini artinya adalah menghampirkan dirinya ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, melewati akhirat sekarang ya. Jadi jasmani orang ini masih di dunia, tapi rohaninya ini berusaha nyebrang akhirat untuk menghadap Allah. Saking sulitnya proses ini sampai Nabi sampaikan bahwasanya jembatan Shiratal Mustaqim itu terbuat dari rambut dibelah 7. Itu teori ya, artinya itu gambaran. Tetapi prakteknya memang luar biasa sulitnya. Karena lawan yang kita hadapi ini adalah iblis, dan itu ada di balik dirimu sendiri. Manusia yang pada dasarnya mempunyai sifat yang ini loh ya, relatif, baharu, subjektif, itu yang mudah dikelabui oleh iblis. Dihembuskan was-was, keraguan, kekhawatiran, sudah goyang. Selamat dari situ, dihembuskan lagi merasa benar, merasa bisa, merasa mampu, habis. Setan dalam hal ini punya sejuta cara, bahkan bukan sejuta ya, segala cara. Sedangkan manusia itu ada 70.000 jalan darah yang bisa dimasukinya. Pintunya masuk setan itu ke dalam diri manusia itu bisa lewat salah satu daripada 70.000 jalan darah yang ada di balik anatomi manusia. Nah, itu kalau nggak ditutup dengan zikir, tidak akan mampu manusia bisa melindungi dirinya untuk dari gempuran iblis. Nah, karena iblis ini nempelnya mudahnya di nafsu, dan nafsu pasti cocok dengan manusianya, selera manusianya. Makanya akalnya manusia sering gak objektif lagi, tetapi akalnya dikendalikan oleh selera. Nah, selera itu kan olah dari nafsu. Orang suka pedas ya, kemudian pasti nyari yang pedas gitu ya. Nah, makanya itu iblis itu sangat mudah nempel di selera manusia atau bahan dasar latar belakang karakteristik manusia, sehingga nafsunya selalu mengarahkan hal-hal yang sejenis dengan dirinya. Nggak ada manusia yang cari nggak enak, sakit, jelek, kemudian melarat, kemudian tidak selamat, tidak sukses, nggak ada. Semua manusia sifat alami dunianya adalah mencari yang kaya, senang, selamat, dijamin, sejahtera, bahagia, sembuh, ganteng, dan sebagainya. Itulah sifat yang akan ditempel iblis, yaitu masuk daripada sifat-sifat subjektif di dalam diri manusia. Ketika masih ada harapan, keinginan, itulah pasti manusia akan dimasuki oleh iblis. Bayangkan ya, itu orang umum ya. Ini kan kita ngomong orang umum.
orang beriman saja atau orang yang telah mendapatkan baiat nur iman, jika tidak continue atau tidak berkekalan akan Allah, lepas zikirmu sesaat saja, 1 detik saja atau 2 detik saja, maka akan aku turunkan seekor setan masuk dalam dirimu. Iya apa enggak? Ada nggak dalilnya itu? Jadi sejenak saja kau lepas zikirmu, maka akan diturunkan seekor setan masuk ke dalam dirimu. Betapa sulitnya itu perjuangan manusia untuk melawan dirinya sendiri. Kalau melawan orang lain gampang. Melawan orang lain bisa dengan nafsu, dengan marah, dengan kelahi, dengan kesaktian. Oh, bisa menang. Tapi kalau melawan dirimu sendiri, mustahil manusia bisa. Kecuali ditolong Tuhan. Jadi pelajaran di sini adalah pelajaran untuk mengenal Allah di balik dirimu sendiri. Nah, jadi Allah itu nggak akan hadir ya selama masih ada kita. Karena kita adalah gerhana, hijab yang menutupi Allah. Keakuan, kemanusiawian manusia itulah yang masih dihilangkan. Makanya kalimat tauhid, kalimat tahlil adalah la ilaha, atau menghilangkan seluruh kemanusiawianmu, Tuhanmu dan sebagainya, Tuhan yang lain maksudnya. Baru akan ada illallah, dia hadir di dalam dirimu. Jadi nggak bisa langsung illallah tok, nggak bisa. Mesti kau hilangkan dulu seluruh sifat kemanusiawianmu, baru hadir Allah. Jadi Allah itu di balik dirimu. Tapi jika dirimu ada, Tuhanmu nggak ada. Kau nggak ada, baru Tuhanmu akan ada. Nah, makanya Allah itu bukan objek, juga bukan subjek, tapi dia segala-galanya. Mestinya kau nggak ada, ini mestinya nggak ada. Maka dialah yang ada, maha ada, meliputi segala sesuatu. Objek ya dia, subjek ya dia, segala sesuatu dia, semua dia. Kitanya yang malah lenyap. Nah, dalam praktek tasawuf, praktek thariqah, guru itu adalah kunci segala-galanya ya. Kemudian cara atau teknik kaifiatnya itu juga sangat-sangat penting. Nah, di banyak tempat sekolah tarekat ya atau sekolah tasawuf ya, itu tidak memiliki flow yang tergaransi atau flow yang jelas. Di dalam sekolah taklim ma'rifat, satu, teorinya ini ilmiah, maka bisa ditangkap nalar, mudah dimengerti, mudah dipahami, kebayang, kemudian orang tertarik untuk membuktikan. Sesuai dengan dalil Quran dan hadis, interpretasi zaman ini, ilmu pengetahuan eksakta, dan juga dengan sudut pandang orang-orang di zaman ini atau interpretasi zaman ini. Jadi tidak dengan memakai sudut pandang zaman dahulu atau zaman akan datang, zamanmu sendiri ya. Nah, teorinya orang di tarekat lain ini enggak ilmiah, diterangkanlah dengan dogma, diterangkan lagi dengan bahasa syariatnya, itu keliru ya. Kalau syariat ya terangkan syariatnya, kalau tarekat ya terangkan apa? Tekniknya atau tarikatnya, teknologinya. Tapi karena nampaknya ini nggak banyak yang menguasai secara utuh, makanya mereka hanya menyampaikan apa yang bisa mereka sampaikan itu saja. Jadi sepotong-sepotong, nggak lengkap, nggak berani bahkan. Teorinya disampaikan tidak ilmiah, tidak utuh, tidak general, tidak multidimensi, tidak multi aliran golongan kepercayaan, lintas batas, nggak seperti itu. Nah, setelah teori harusnya disambung dengan metodologi.
Jadi metodologi itu adalah syarat rukun dan teknikal. Syaratnya apa? Kalau nggak lewat syarat, nggak bisa. Contohnya ya, kalau sholatmu itu mesti mi'raj, sholat itu mesti khusyuk, sholat itu mesti menggandeng wasilah, sholat itu mesti memakai unsur Allah dalam diri manusianya, maka jika tidak memakai itu, nggak mungkin nyambung. Betul ya? Ibarat kita mau daftar akabri tingginya minimal 165, sedangkan tinggimu 162, jangan kau bilang mudah-mudahan aku bisa masuk akabri. Karena apa? Sudah jelas nggak mungkin. Karena nggak lulus syarat, betul nggak? Syarat rukun. Jadi manusia di dunia yang tidak memenuhi syarat rukun untuk ibadah, nggak mungkin nyambung dan sia-sia diteruskan, betul nggak? Nah, makanya syarat rukunnya harus terpenuhi, yaitu ditanamkan nur iman dalam diri manusia itu, yaitu baiat dulu. Yang tidak dibaiat nggak mungkin bisa. Meskipun kau pintar haji 13 kali, keramat kayak ahli ibadah kayak nggak bisa ya, nggak bisa. Syarat rukun adalah harus dibaiat. Gurunya harus mutlak. Nah, harus jalur sumbernya langsung dari Rasulullah Muhammad, tapi yang ada di zamanmu sendiri, yaitu Rasulullah min anfusikum dan jajaran khalifah-khalifahnya. Nah, itu syarat rukunnya. Kemudian yang kedua adalah kamu mesti belajar tekniknya. Karena menghubungi Allah tidak bisa dengan cara akal, tidak bisa dengan duniamu, dengan badan jasmanimu nggak bisa. Dia maha rohani, maha metafisika, gelombangnya maha tinggi. Maka kita mesti menyamakan frekuensi dan gelombang, baru nyambung. Apa saja hubungan lewat gelombang, itu mesti ada channelnya ya. Harus dipaskan ya, gelombang dan frekuensinya. Kita nyetel Prambors FM. Berarti apa? Harus di frekuensi modulation FM. Jangan cari di AM atau SW atau MW. Jangan ya. Nggak ketemu. Demikian juga gelombangnya pun harus sama dengan gelombangnya Prambors FM. Beda gelombang nyasar di radio lain. Betul ya? Sama semua itu. Mesti ada frekuensi dan gelombangnya sama. Itu pakai teknik. Jadi nggak bisa sembarangan. Asal ibadah tunggang-tungging dapat apa kalau dari sholat begituan? Mestinya ulama kiai ustaznya ngajari dong caranya. Cara menyambungkannya, bukan cara sholatnya, cara syariat. Itu sudah sama-sama tahu. Dari kecil kelas 1 SD sudah diajar sholat, betul nggak? Nah, cara menyambungkan gelombangmu dan gelombang Allah lewat guru walia mursyida, sang pembawa wasilah. Karena sambungannya mesti gelombang wasilah. Nah, itu mesti ada tekniknya, yaitu harus sama frekuensi dan gelombangnya. Kalau nggak sama nggak mungkin nyambung. Kamu kira bisa ya ibadah dengan cara manual, dengan caramu sendiri? Nggak mungkin bisa. Manusia hanya terhenti di kematian akalmu sendiri. Baru di tidur sudah hilang ilmumu. Apalagi pingsan, apalagi mati. Tidak bisa menyeberang ke akhirat. Mestinya sholatmu di dunia ini, ya stasiunmu di sini, tapi rohmu tembus sampai ars, menembus akhirat, naik lapisan akhirat, selapis demi lapis, mi'raj itu. Bahkan tembus hadir di sisi Tuhanmu. Tentunya harus memakai teknologi atau thariqah yang memanfaatkan gelombang wasilah yang dibawa oleh seorang guru rohani atau Rasulullah min anfusikum. Kalau itu nggak ada, nggak bisa kamu, nggak bisa. Ini dunia Islam telah rusak karena apa? Telah kehilangan cara menyambungkannya itu. Rusak semua. Jadi ceramah di mana-mana bukan agama loh ya.
Itu maksud teori agama. Prakteknya mana? Ngerti dia? Apa prakteknya agama di begini? Di sholat yang gini? Tidak. Bagaimana engkau bisa bersyariat tapi hakikatnya tembus sampai di sisi Tuhan? Barulah berbuah makrifat atau resultante atau kuantum atau gaya baru bentukan Tuhan. Jadi walaupun nampak orang ibadah syariat, tapi hakikatmu mi'raj. Dan barulah berbuah makrifat atau jawaban Tuhan atau bentukan Tuhan. Nah itu. Oh ada teh ya. Masih panas. Jadi saya lupa judulnya apa tadi? Nah, saya lupa. Judulnya? Oh ya. Jadi mendekati Tuhan yang Maha Mutlak itu sangat sulit ya. Ibarat kita ini mau mengaplikasikan nuklir ya. Nggak sembarang orang ya. Karena bisa terkena radiasinya. Mendekati mutlak, jika salah, semua akan hangus terbakar. Jika dia tidak memakai teknik, pasti terbakar. Atau lenyap. Karena apa? Yang ada hanyalah mutlak. Seluruh relatif akan terbakar. Kecuali dia beserta faktor mutlak dengan bimbingan guru mutlak, maka ada adaptasi mengenalkan diri, tapi harus ada gelombang mutlaknya. Jadi semedi meditasi kalau nggak ada gelombang mutlaknya, malah diisi genderuwo. Atau kau berhampiran dengan gelombang mutlak, tapi tidak lengkap dengan tata cara kaifiatnya. Kau asal main hakikat tapi tanpa teguh di atas syariat yang hakikat, yaitu tarekat yang benar, maka kau pun akan terbakar dengan hakikat sia-sia atau zindik. Nah, begitu. Jadi untuk mengenal Allah, untuk agama, semua harus lewat Rasul, nggak ada jalan lain. Kalau kau memakai caramu sendiri pasti sesat. Makanya akan muncul ya aliran-aliran baru yang mengatasnamakan makrifat, gaya-gaya baru yang mendakwakan makrifat, eksentrik baru yang itu dianggapnya ahli hakikat, padahal dia tidak lewat tarekat yang wusul sambungannya. Maka pasti akan ketemu dengan kesindikan atau sesat. Jadi pintarnya iblis ya. Jadi menyesatkan manusia itu pintar sekali. Namanya menipu, menyesatkan, pasti nggak terasa salahnya orang, betul nggak? Kalau orang sudah membaca iblisnya bertanduk, orang sudah nggak mau, betul? Kalau orang tahu iblisnya bertaring, matanya merah, kemudian bertanduk, nggak mungkin ada orang mendekat. Tapi kalau iblisnya itu menyaru, menipu, menjadi seolah-olah orang yang sangat baik, benar, alim, kemudian berilmu, ahli ibadah, kemudian wawasannya luas, bisa membimbing orang, itu yang sangat bahaya dan sangat menyesatkan orang. Ya. Penipu mana ada datang dalam keadaan yang jahat, betul nggak? Pasti dia manis-manis apapun dia agar bisa mengelabui manusianya. Nah itu. Makanya kata Nabi, siapa saja yang telah bisa menyeberang akhirat, nah, makanya ketemu Shiratal Mustaqim ya. Tapi Shiratal Mustaqimnya dikiaskan Nabi adalah berupa jembatan yang terbuat dari rambut di belah 7. Sangat sulit, bahkan nggak mungkin dilalui manusia kecuali orang-orang mendapatkan syafaat. Jadi sekalipun banyak yang ketemu sekolah ini, nanti pada akhirnya hanya sedikit yang sampai seberang. Lainnya hanya penggembira yang lambat laun pun akan
sesat kembali. Karena apa? Nah, setelah teori yang ilmiah, metodologi yang waris, yang ketiga adalah sistem yang mutlak. Nah, orang-orang yang di akhir zaman ini kebanyakan tidak kuat akan adaptasi sistem yang mutlak. Sistem yang mutlak itu diantaranya adalah wirid sendiri, wirid jamaah, suluk dan bakti. Kerjakan saja, nggak usah dipikir mestinya. Kerjakan saja tanpa pamrih, enak gak enak, sudah hadapi saja. Itulah yang dari Tuhanmu. Jangan ada perasaan buruk akan Tuhan. Kerjakan saja. Kau berpikir enak gak enak kan karena ada nafsumu. Ibarat kalau orang sudah mati akalnya, mana dia tahu enak gak enak? Bedanya apa? Enak gak enak? Kalau orang mati masih bisa nggak merasakan enak gak enak? Nggak ada. Kalau jasmanimu telah mati, rohmu yang hidup, betul ya? Maka mestinya seorang yang praktek ilmu rohani sudah nggak ada lagi baik, buruk, benar, salah, halal, haram. Tapi dia menyambungkan dengan gelombang Tuhan. Maka semua yang datang dari Tuhan itu dipakainya. Dia di sini, Tuhan di ars, tapi nyambung lewat apa? Gelombang. Maka apapun yang dibalik dirinya itu dari Tuhan. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Jadi proses tarekat akan ketemu 3 perkara ya. Taholli, tahalli, tajalli. Taholli adalah dibersihkan. Banyak orang nggak kuat, maka berguguran. Tahalli diformat ulang dan tajalli diaplikasikan. Selama kau masih cinta hartamu, selama kau masih ada kepentingan, nggak akan kau bisa menerima uraian-uraian taklim marifat ini dengan gamblang. Karena setan berangsur akan menguasai dirimu kembali ya. Walaupun kau telah suluk berkali-kali, tapi jika kau tidak disiplin tinggi akan adaptasinya, kau pun pasti akan terlempar, tercampak ke neraka kembali. Jadi yang dijamin bisa sampai seberang kata Nabi adalah yang mendapatkan syafaat gurumu. Jadi bukan karena olah zikirmu, ibadahmu, sholatmu, puasamu, bukan. Tapi kuncinya adalah memohon syafaat gurumu dan menggandeng syafaat gurumu, dikasihani gurumu. Maka rahman rahimnya Allah berhampir lewat gurumu kepada dirimu. Karena gurumu bukan manusia. Gurumu adalah nurnya Allahu subhanahu wa ta'ala sendiri. Jalan ini terang benderang, tiada syak keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Kitab yang qadim, kitab yang alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Walaupun terang benderang, nyatanya lebih banyak yang masuk neraka ketimbang selamat sampai seberang. Hati-hati. Walaupun kalian telah ketemu sekolah ini, jika tidak adaptasi dengan teknik-teknik, metodologi, kisi-kisi, variabel hukum, teori, gaya, rumus-rumus yang disampaikan oleh Mr. TM sebagai guidermu secara zahiriah, ya nggak ada jaminan kau pun akan selamat di dalam sekolah ini. Karena apa? Kuncinya di syafaat gurumu, pertolongan gurumu. Karena apa? Jalan ini teramat sangat tinggi, sangat dahsyatnya. Begitu kau salah, kau akan masuk ke dalam jurang yang menyelamatkan dirimu itu butuh waktu lama. Jadi ibarat kita masuk ke blind spot ya. Yang itu adaptasinya harus dengan kolbumu yang telah beserta dengan nur, yang bisa membaca guru nur. Itu adaptasinya super tinggi. Seorang Nabi Muhammad saja butuh adaptasi 13 tahun.
baru bisa mi'raj. Alangkah dahsyat dan tingginya. Tapi kita nggak memakai teknologi zaman dahulu lagi. Kita tinggal pakai, kita nggak meraba-raba lagi. Kita memakai teknologi yang update zaman ini. Makanya Rasulullah menafsikum. Saya minum teh ini pakai gelas. Saya nggak pernah pikir bagaimana saya mau bikin gelas ini, cetaknya di mana, harga berapa, kemudian bahannya apa, nggak perlu. Karena sudah ada, maka tinggal pakai. Lonceng. Saya nggak pernah berpikir untuk bikin lonceng seperti ini. Berapa duitnya, pesan di mana, bahannya apa. Nggak perlu. Karena apa? Sudah ada, maka saya tinggal pakai. Harganya pun murah. Paling 17.000 sampai 20.000, betul ya? Kalau saya bikin satu gini, lebih dari 500.000, cetak kain dan sebagainya ya. Demikian juga teknik untuk makrifat. Gak usah kau cari-cari sendiri dengan caramu sendiri. Pasti kau akan sesat. Maka ngikut saja cara yang disampaikan oleh nabimu. Ikuti saja yang disampaikan dari petunjuk Rasulullah dan oleh seluruh arwahul muqaddasah dan guru rohani yang ada di zamanmu sendiri. Itulah teknologi yang paling populer. Makanya bedanya taklim ma'rifat dengan sekolah lain adalah kita memanfaatkan teknologi metafisika. Kami nggak sibuk dengan tirakatnya, puasa, meleknya apa, nggak perlu, nggak, itu beda-beda selera ya. Tapi kami lebih condong ke teknologinya. Memanfaatkan teknologi metafisika, eksakta. Contoh ya, seorang ya dari Surabaya mau ke Jakarta, satu orang itu ngoyo dia. Tirakat, puasa, melek. Nah, contohnya dia pakai sepeda ondel ke Jakarta. Kira-kira duluan mana sampainya dengan orang yang santai, biasa saja, tapi mengaplikasikan teknologi. Naik pesawat, duluan mana sampainya? Yang naik pesawat. Karena apa? Mengaplikasikan teknologi. Walaupun yang sini tadi luar biasa nggak? Luar biasa dia. Ngoyo dia. Dahsyat puasanya, dahsyat meleknya, tirakatnya. Tapi duluan mana yang sampai? Duluan yang pakai teknologi ya. Teknologi bahasa Arabnya adalah apa? Thoriqah. Nah, kira-kira mana? Menang mana? Pendekar yang umur 50 tahun ya. Misalkan 35 tahun dia belajar silat. Silatnya silat harimau. Pendekar nggak dia? Nah, menang mana? Tanding sama anak kecil kelas 1 SD. Menang pendekar ya. Karena dia pendekar. Tapi kalau anak kelas 1 SD itu bawa tembak laser, dia bisa memotong apapun benda. Maka jarak masih 10 meter ditembak sama anak kecil itu. Om! Om! Kepotong nggak dia? Kepotong. Maka menang mana? Menang anak kecil. Karena apa? Menggandeng teknologi. Itulah prinsip dasarnya thariqah kami. Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah di bawah kemursidan guru kami yang maha mulia. Titik guru kami. Di bawah bendera kampus Taklim Ma'rifat. Itulah bedanya kami dengan yang lainnya ya. Kami betul-betul mengaplikasikan teknologi tinggi ya. Untuk zikir ada teknologinya, untuk munajat ada teknologinya, ada teknik-tekniknya itu. Teknologinya pun berlapis-lapis ya. Nah itu dia. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, karena teori itu nggak bisa kau buktikan ya selama tidak ketemu metodologinya. Metodologinya pun akan berhenti di situ jika nggak ketemu sistemnya yang mutlak. Nah, di kamus Taklim Ma'rifat semuanya terang benderang ya. Tinggal bagaimana caramu praktek membuktikan. Nah, tapi disiplinnya yang tinggi. Jangan ada lagi keinginan, harap, kemudian pamrih apapun. Kemudian adaptasi masa akhirat jangan pakai otak, jangan pakai akal. Kaitkan dengan visi misinya, sambungkan dengan frekuensi dan gelombangnya. Sudah kerjakan saja. Apapun kau baktikan untuk Tuhanmu, tapi pasti dibentur iblis. Tapi maju saja, maka kau akan
proses Tuhanmu sendiri, yaitu apa? Dibersihkan dari hijab-hijabmu, ditundukkan egomu, ditundukkan nafsumu, sakitnya minta ampun itu dibersihkan Tuhan itu. Itulah jalan kenapa ke surga harus lewat neraka. Neraka itu adalah penjara bagi orang beriman. Neraka itu adalah saat kau di dunia, saat melewati proses fase tahalli di dunia ini. Tapi setelah lewat nerakamu, oh sudah selesai. Maka kau akan ada adaptasi yang kedua, yaitu tahalli, yaitu diformat ulang. Baru kemudian tajalli, yaitu diaplikasikan oleh Tuhanmu sebagai manusia yang membawa kekhalifahan. Ini ja'ilu khalifah fil ardi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.